وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus dari makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kita doakan semoga mereka semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, segenap pimpinan-pimpinan majelis salim, segenap hubabah, segenap syaraif, semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan. Semoga semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disayangi Allah Subhanahu wa taala, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua yang hadir di tempat ini Allah sampaikan umur kita berjumpa bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat lahir dan batin, dalam keadaan hati yang menyambut Ramadan dengan penuh cinta insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekalian saya muliakan, tema kita bersiang hari ini menyambut Ramadan penuh cinta. Ya, orang tuh paling afdal, paling bagus kalau datang ke rumah seseorang itu datang dengan membawa cinta dan dicintai. Jadi sekalian, kita nih tamu tuh ada 3 macam. Kita nih kedatangan orang di rumah kita, kedatangan tamu, itu ada 3 jenis teman-teman sekalian. Ada 3 jenis tamu yang datang di rumah kita. Yang pertama, tamu yang dirindukan. Kenapa? Karena kita sebagai sahibul bait mencintai orang tersebut, menyayangi orang tersebut, dan kita mengharap-harapkan kehadirannya. Jadi kalau dia datang disambut. Jenis tamu yang kedua, tamu yang datang untuk sekedar dia punya hajat sama kita sahibul bait. Ya, ada orang datang karena memang ada hajatnya. Entah mau ngutang, entah hajatnya mau undang, kan begitu. Ada orang datang ke rumah kita, tamu yang datang dengan membawa hajat, mau minta kita mengijabah hajatnya, kan begitu tuh. Yang terakhir, tamu yang gak disukai sama sahibul bait, tamu yang kehadirannya tidak diharap-harapkan, tamu yang kehadirannya tidak dinantikan, bahkan dibenci oleh sahibul bait. Yang seperti ini sangat mungkin untuk dia tidak dibukakan pintu. Yang pertama disambut, dibukain pintu, bahkan dengan dipersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, dibukain pintu, didengerin, dikabulin hajatnya, pulang udah. Yang ketiga, nggak dibukain pintu sebab dia memang tidak diharap-harapkan kehadirannya, bahkan dibenci oleh sahibul bait. Jadi sekalian, sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Kita adalah orang yang bertamu ke bulan suci Ramadan. Kita adalah orang yang datang kepada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan kita datangi, bulan Ramadan mendatangi kita. Ramadan adalah tamu kita dan kita adalah tamunya bulan Ramadan. Sama kayak sekarang ibu-ibu datang kemari. Bu, saya yakin yang hadir kemari bukan cuman kepengen ketemu saya. Saya yakin yang hadir ke sini bukan cuman karena kepengen lihat saya. Orang yang katanya suaranya kedengeran di mana-mana tapi orangnya nggak kelihatan mukanya.
Kan begitu tuh. Saya yakin yang hadir di tempat ini bukan hanya karena mengharap saya atau pengen ketemu saya. Saya yakin yang datang ke sini juga karena mengharap keberkahan dari sahibul magam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Betul? Hadir dapat berkahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, bisa ketemu Ustazah Halimah, bisa dengerin kajian secara langsung. Kan begitu? Bu, kamu adalah tamu, termasuk saya adalah tamu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan sebagai tamu, kamu pasti menjadi salah satu dari 3 jenis tamu yang tadi telah saya sebutkan. Tamu yang dirindukan, tamu yang sekedar diterima dikabulkan hajatnya, atau tamu yang dibenci. Jangan sampai kamu menjadi yang ketiga, tamu yang dibenci, sebab kamu gak akan pernah dibukakan pintu. Bertamu ke wali, hadir di majelis, sama halnya bertamu kepada bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian, ada yang diterima, ada yang ditolak. Bertamu kepada wali, ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima pun kelasnya nggak sama. Bukan berarti semua orang berziarah ke makam wali pasti diterima sama Allah SWT, pasti diterima sama sahibul magam. Enggak seperti itu, ibu-ibu sekalian. Tidak seperti itu. Adik-adik, teman-teman semuanya, tidak seperti itu. Menjadi tamu selalu aja menjadi salah satu dari 3 orang tersebut. Jangankan bertamu kepada seorang wali ataupun bertamu kepada bulan suci Ramadan, bahkan yang berangkat pergi haji keluar modal yang sangat banyak, jutaan rupiah. Tahun ini hajinya naik lagi, hampir 2 kali lipat kabarnya biaya haji tahun ini. Sedikit sekalian yang saya muliakan, udah keluarin duit sangat banyak buat pergi haji, daftarnya pun bertahun-tahun, ninggalin keluarga, ninggalin kerjaan. Belum tentu yang haji semua diterima Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya. Kata Nabi gini, nisya'nu buyuh. Dengerin teman-teman, biar jadi ngerti kapan-kapan waktu kalau bertamu tuh gitu caranya. Mau bertamu ke Allah sebagai haji misalnya, bertamu ke Rasulullah, pergi ke Madinah misalnya, bertamu ke Allah dalam tiap sholat kita, sholat malam, sholat siang kita, sholat fardu, sholat sunnah, bertamu tuh kepada Allah. Ataupun baca salawat, hadir majlis maulid, bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir majlis seperti ini juga merupakan saranamu untuk bertamu. Ataupun ziarah, bertamu kepada sahibul magam, ataupun kamu bertamu seperti yang akan segera kita jelang menuju bulan suci Ramadan. Kita bertamu masuk ke bulan suci Ramadan, selalu sya'nu duyuf ala thalathati asnaf. Tamu akan menjadi salah satu dari 3 kelompok orang. Tamu yang ditolak, tamu yang diterima. Yang diterima ada 2 jenis. Sekedar diterima, dibukain pintu, kemudian keluar begitu saja. Atau yang disambut penuh rindu, untuk kemudian ia akan tercukupi sepanjang hidup. Ia akan tersambung rabtan la yanhal ba'dahu abadan, dengan satu sambungan yang gak pernah terputus selama-lamanya. Ibadah haji, Nabi Muhammad bercerita tentang para tamu-tamunya Allah. Sama-sama ngeluarin duit jutaan, sama-sama ninggalin keluarga dan handai tolan, sama-sama bawa bekal, sama-sama nasib gak jelas, sama-sama perlu waktu yang sangat lama orang pergi haji. Tapi Nabi Muhammad bercerita, idza labbal abd, apabila seorang membaca talbiyah untuk haji ataupun untuk umrah, ketika dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata
ketika seseorang membaca talbiyah, sama-sama membaca talbiyah, bahkan mungkin dalam rombongan yang sama pula, dengan pakaian yang sama pula, sama-sama berpakaian ihram, dia berkata, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Nabi Muhammad bercerita, akan terdapat dua jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ada orang-orang, dia pergi dengan uang haram, dia pergi dengan hati yang tak mengenal cinta, dia bawa hal-hal yang buruk-buruk dari hati, dia bawa penyakit-penyakit dalam dirinya. Bisa jadi dia pergi haji, tapi uang yang dipakai hajinya adalah uang haram, karena ia bekerja sebagai rentenir di dunia. Atau dia berangkat dengan menghutangi uangnya orang. Dia bawa pergi haji, pergi umroh pakai uang hutang. Dia bilang, nggak apa-apa saya utang nih, yang penting saya bisa haji. Ntar sepulang haji saya baru akan doa di waktu haji. Pulang-pulang masa sih Allah nggak lunasin haji saya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, dia berhaji dengan membawa hati yang biar orang semuanya tahu bahwa saya bergelar hajjah. Biar orang nggak lagi meremehkan saya, biar saya dianggap mulia di pandangan orang. Nanti saya pulang haji, semua orang pada nengokin saya, pada minta doa dari saya jadi orang keramat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang haji akan tetapi tujuannya bukan buat nyari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya buat nyari kebesaran dirinya sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang seperti ini ketika dia berhaji, apalagi mohon maaf. Halo? Apalagi mohon maaf teman-teman, orang yang haji pakai duit rakyat atau nggak tahu betul. Pakai uang haram. Atau seorang istri haji tanpa ridho suami, atau seorang anak pergi haji nih, akan tetapi dengan membawa kemarahan orang tuanya. Dia durhaka selama ini kepada orang tuanya, kemudian dia berangkat pergi haji. So itu sekalian saya muliakan, saat dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang karenamu ya Allah. Allah kemudian menjawab panggilannya tersebut dengan Allah berkata, la labbaik wa la sa'daik, tidaklah kamu datang memenuhi panggilanku. Kayak ibarat kata-kata gampangnya Allah jawab, memang siapa yang ngundang? Kamu bilang aku datang memenuhi panggilanmu, siapa yang kamu maksud? Kamu datang memenuhi panggilanku, siapa yang ngundang? Saya tidak berasa mengundangmu. Makhluk haram, hartamu yang kamu pakai buat haji harta haram. Kamu selama ini menyia-nyiakan perintah-perintahku. La labbaik wa la sa'daik, tidak ada kebahagiaan demi kebahagiaan aku berikan padamu, yang ada adalah kehancuran demi kehancuran. Maka ada orang haji, pulang haji tambah ahli maksiatnya. Orang haji, pulang haji tambah terbuka auratnya. Ada orang haji, pulang haji tambah hancur kehidupan beragamanya. Itu disebabkan karena ia telah menjadi tamu Allah yang datang dengan tanpa adab. Dia menjadi tamu Allah, akan tetapi ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman saya dulu, waktu saya mondok cerita, dia bilang saya punya kak tangga saya, dia bilang pulang haji jadi gila. Pulang haji jadi gila. Saya bilang kenapa gitu sebabnya? Dia memang dari awal-awal kerjanya selalu meremehkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia bilang gitu, pengen tahu saya kayak apaan sih Ka'bah, saya mau pergi haji kayak apa sih Ka'bah. Orang tuh ribut-ribut Ka'bah, kayak apa sih Ka'bah gitu. Jadi saya lihat, dia kalau ditanyain sama orang tuh mau pergi haji, oh mau lihat Ka'bah, kayak apaan sih Ka'bah, orang sampai segitunya sama Ka'bah. Sampailah dia berangkat pergi haji. Di saat dia lihat Ka'bah, orang kan pada nangis tuh. Orang lihat Ka'bah pertama tuh biasanya langsung
langsung sujud syukur. Saya selalu sarankan pada teman-teman, terutama yang baru pertama kali umroh, pertama kali haji, saat lihat Ka'bah sujud syukurlah, biar kamu tahu mana yang perlu disyukuri. Kamu bisa sampai ke rumah Allah, sujud syukurlah. Dia nih ketika melihat Ka'bah pertama kali, dia malah bilang kayak begini nih, oh kayak gini doang yang namanya Ka'bah. Sejak hari itu sampai pulang ke rumahnya, dia jadi gila, gak ngomong apa-apa kecuali kata-kata itu, kayak gitu doang namanya Ka'bah. Kayak gitu doang namanya Ka'bah. Orang jengukin dia pulang haji, tanyain gimana kok kabarnya, kayak gitu doang namanya Ka'bah. Jadi gila teman-teman. Naudzubillah. Jadi tamu Allah kalau tertolak sakit. Kadang-kadang nggak sakit di dunia, tapi sakit di lebih serem lagi tuh. Kamu berziarah ke makam wali, kalau ditolak sama walinya sakit teman-teman. Kamu datang kepada bulan suci Ramadan, kalau Ramadan tidak dapat mengubahmu menjadi lebih baik, kemaksiatan demi kemaksiatan terus saja kamu lakukan selama bulan Ramadan, bisa jadi seperti yang disabdakan Nabi Muhammad dalam hadisnya, kam min shaim laisa min siyamihi illa al-ju'ul atash. Berapa banyak orang puasa tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus belaka. Gak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus saja. Sama-sama laparnya, sama-sama hausnya, sama-sama panik waktu buka, sama-sama langsung makan makanan pembuka, langsung minum es teh manis. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akan tetapi di sisi Allah dia nggak dapat apa-apa selain lapar dan haus belaka. Nabi bercerita dalam hadisnya yang lain, kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, innama shaum junnah, sesungguhnya puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yawma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim inni shaim. Puasa itu adalah benteng. Maka apabila seorang di antara kalian berpuasa, jangan berkata keji, jangan berbuat perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila kamu sedang berpuasa, orang lain mengajakmu bertengkar, orang lain mengajakmu berantem, jawablah kepadanya, inni shaim, inni shaim. Maaf, saya sedang berpuasa. Teman-teman sekalian, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bercerita, kata Nabi Muhammad, man lam yada' shawmuhu anil kalam an kalami zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tidak bisa mencegahnya dari berkata keji, puasa iya, ngomelin suami iya, puasa iya, mukul anak iya, puasa iya, ngomongin orang iya, puasa iya, namimah iya, puasa iya, pacaran iya. Ada nih hadir nih di sini nih. Puasa iya juga, pacaran iya juga. Malahan sebelumnya mondok, dari mondok udah janjian, ntar libur puasaan kita ketemuannya, biarkan Ramadan jadi saksi cinta kita. Ketemuannya di mana? Pulang terawih di bawah menara masjid ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kata Nabi Muhammad, siapa yang puasa Ramadan tapi puasa tidak mencegahnya dari berkata keji, dari berbuat perbuatan bongkar, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Allah nggak perlu sama dia ninggal makan, ninggal minumnya. Bahasa gampangannya, puasanya dilepeh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasamu ditolak, ibadahmu tidak dianggap, apa yang kamu lakukan tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman,
jangan sampai kamu menjadi salah satu. Bu, jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Dek, jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Kenapa? Jangankan kepada Allah, kamu ditolak sama manusia aja sakit. Kamu ditolak sama suamimu aja sakit. Kamu ditolak sama anakmu, gak diakui, gak dihargai sama anakmu saja sakit. Gimana kalau ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala, kamu matur. Sakit kasihan. Dan kesakitan itu bisa ada yang dirasakan sejak di dunia, banyak yang Allah simpan-simpan untuk merasakan sakit nanti di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Allah sekali-kali tidak. Barrana ala qulubihim, ada karat di hati mereka. Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Ada dosa-dosa yang terus-terusan mereka lakukan di dunia, membuat aku murka sehingga hatinya kotor, bahkan karat memenuhi ruang hatinya. Karena sekali-kali tidak. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Hari itu mereka tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu mereka ditolak mentah-mentah oleh Allah. Allah tutupkan pintu dari mereka. Saudara sekalian, kenapa nih? Apakah suara saya tidak terdengar sampai di atas? Mari ibu, adab di majelis kita jaga. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Kata Allah, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ditutup pintu dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu. Allah bilang. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menerangkan tentang makna ayat ini. Kata beliau, para pelaku-pelaku dosa yang dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang gak kenal adab kepada Allah, sehingga dia terus-terusan dosa tanpa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia, Ramadan masih tetap pacaran, Ramadan masih tetap ngomongin orang, Ramadan masih kata-katanya menyakiti hati orang. Jadi dosa tersebut jadi karat memenuhi ruang hati seseorang. Balasannya dari Allah, yauma idzin lamahjubun, mereka akan terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu. Pada hari apa? Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, pada hari dia datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari saat sakaratul mautnya tiba, pada hari saat kematiannya menjemput. Hari itu dia akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang saya muliakan, mati dengan tercabut iman itu hukuman untuk para tamu yang datang kepada Allah sementara Allah menolak yang mentah-mentah. Maka jangan sampai kamu menjadi yang seperti itu. Datang bulan suci Ramadan, kita akan bertamu kepada bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, jaga adab selama bulan suci Ramadan. Masuklah kepada bulan suci Ramadan, membuatmu layak diterima di sisi Allah.
Siapa nih orang-orang yang belum masuk aja udah tertolak? Nabi Muhammad bercerita, arba mahrum min rahmat Ramadan, 4 kelompok orang ini tidak akan dapat rahmatnya Allah di bulan suci Ramadan. Mahma amil ma'amil, mau ngerjain apaan aja, wa insya Allah, walaupun dia puasa di waktu siang, tahajud, tarawih di waktu malam nggak tinggal, walaupun dia bersedekah tiap hari ngasih bukaan puasa kepada 1000 orang sekalipun, tiap hari mengerjakan umroh selama bulan Ramadan sekalipun, kalau dia adalah salah satu dari 4 kelompok orang ini, Allah bahkan tak berkenan membukakan pintu rahmatnya pada orang tersebut. Siapa? Para tamu-tamu tertolak dari sejak awal itu. Saya sekalian, Nabi menyebutkan 4 kelompok orang. Yang pertama, mudmin, pecandu minuman keras atau pecandu narkoba yang belum bertaubat ketika masuk bulan suci Ramadan. Walaupun dia puasa, walaupun selama bulan Ramadan saya nggak nenggak dulu daftar habis lebaran. Misalnya, selama bulan Ramadan saya nggak pakai dulu dah. Habisnya lebaran baru saya pakai lagi. Selama bulan suci Ramadan, puasanya ditolak Allah, tarawihnya ditolak Allah, sedekahnya ditolak Allah. Kata Allah, kamu kalau mau sungguh-sungguh datang padaku, bertaubatlah dulu dari apa yang aku murka. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, aqlil walidain, anak yang durhaka sama orang. Yuk, yang masih pada punya orang tua, sebelum masuk bulan suci Ramadan, seriuslah minta maaf sama orang tua. Minta maaf yang serius. Jangan gak serius minta maafnya. Bu, kalau saya ada salah maafin ya. Itu gak serius namanya. Pak, salah-salah saya kalau ada maafin ya Pak. Namanya anak tuh gak usah pakai kalau ada. Anak tuh udah pasti punya salah orang tuanya. Sengaja nggak disengaja, ada hati orang tuamu tergores luka atas ucapanmu, atas perlakuanmu, atas kata-katamu, Allah menuliskannya sebagai dosa besar bagi kita. Kata Allah, aku tak akan sudi menerima Ramadanmu, menerima puasamu, menerima tarawihmu, selagi hati orang tuamu masih tergores luka denganmu. Maka minta maaflah, teman-teman. Saya 3 bulan yang lalu kehilangan ibu saya. Umi saya meninggal dunia. Jadi sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu apa yang paling saya rindukan ketika beliau sudah tidak ada? Saya rindu untuk mencium tangannya. Saya rindu untuk memijat-mijat kakinya. Saya rindu untuk berada di dekatnya. Sesuatu yang sering saya lakukan ketika beliau masih ada di atas muka bumi. Serius sekalian yang saya muliakan, jangan sampai kamu menyesal ketika orang tuamu tidak ada dari melakukan hal-hal yang seperti itu. Waktu umi saya ada, saya senang cium tangannya. Waktu umi saya masih ada, saya senang pijat-pijat kaki. Serius sekalian, umi saya nggak ada, saya nyesel banget. Andai saya melakukannya lebih sering lagi, andai saya punya lebih banyak waktu untuk bisa bersama dengan umi saya. Sekarang segalanya hanya menjadi penyesalan. Serius sekalian saya muliakan, segitunya saya yang terbiasa melakukannya, saya nyesel. Kurang sering, kurang banyak. Gimana kalau kamu meninggal dunia? Kalau orang tuamu meninggal dunia, sementara kamu belum pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi sekalian saya melihat, mumpung masih pada punya orang tua, ayo dipakai kesempatannya. Ibu kamu mungkin bukan siapa-siapa, akan tetapi surga Allah untukmu terletak di bawah kakinya. Buat orang lain mungkin dia bukan siapa-siapa, hanya wanita sederhana yang gak ngerti Instagram, hanya wanita sederhana yang ketika dengar Ustazah Halimah ada loh di YouTube, dia bilang sama anaknya, nak beliin mama YouTube dong, nak beliin Umi YouTube, Umi mau dengerin Ustazah
sedalimah. Mungkin begitu barangkali. Sehingga sekalian yang saya mengatakan, ibumu bukan siapa-siapa bagi orang lain. Ia hanyalah wanita sederhana, akan tapi kamu harus tahu surgamu berada di bawah telapak kaki. Mumpung masih hidup. Nih, bulan Rajab, bulan orang ziarah, bulan orang nyari makam keramat, bulan orang nyari orang keramat buat dimintain doa biar datang masuk bulan suci Ramadan dengan hati yang lebih siap, Allah berkenan menerima. Bagus, tapi teman-teman sekalian, ibumu, ayahmu, orang paling keramat yang ada di atas muka bumi, jangan sia-siakan mereka. Ketika datang seorang anak muda berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inni urid an ujahid fi sabilillah." Wahai Rasul, saya ingin berjuang di jalan Allah bersamamu. Pengen pergi perang barengan denganmu, wahai Rasul. Akan tetapi saya punya ibu sedang sakit, tidak ada yang merawat selain saya. Apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Idzan fafiha fajahid." Kalau begitu kepada ibumu berjuanglah, nak. Berjihadlah dengan cara urusi ibu kamu yang benar. Marhaban tilka adlan, marhaban isra'i akan marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Doa ketika azan mustajab. Kita berdoa hajat kita masing-masing sambil kita dengarkan dan kita jawab azan. La ilaha illallah alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah wassalatil qailah ati sayyidina Muhammadin wasilatan wal fadilah wa syarafa wa darajatil aliyah rabbina wa batul maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin Rabbi ibni wal walidayya 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 Muhammad kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, minta halal, minta ridho sama orang tua. Jadi sekalian saya muliakan, yang ketiga katanya Nabi Muhammad yang enggak dapat apa-apa ketika bulan Ramadan, walaupun puasa, walaupun sedekah, walaupun taraweh, walaupun witir 11 rakaat tiap malam, qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan dengan kerabat. Ya, dengan kerabat itu mas saudara, kakak, adik, itu namanya orang yang mutusin rahim. Jadi sekalian yang saya muliakan, ar-rahim yata'allaq tahtal arsy. Kerabat, hubungan darah itu bergantung di bawah arsy, kata Nabi Muhammad. Wa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan seseorang yang menyambung hubungan denganku. Ya Allah, putuskanlah hubungan seseorang denganmu, orang yang memutuskan hubungan denganku. Kerabatmu, kakakmu, adikmu, abangmu, adikmu, jangan sampai putus hubungan. Ada orang-orang urusan warisan sampai saudaranya dituntut, nggak akuran sama saudara, nggak teguran sama saudara. Itu rahimmu, teman-teman. Itu kerabatmu.
Kalau bukan kita yang menyayangi saudara kita, siapa lagi? Jangan sampai putus hubungan sama saudara. Saudara itu nggak ada ceritanya jadi mantan, sama kayak orang tua. Kalau sama suami, kamu masih bisa ceritanya jadi mantannya. Itu siapa? Dulunya suami saya, masih bisa. Tapi kalau kakak, adik, nggak ada ceritanya. Itu siapa? Dulunya si kakak saya. Sekarang dia udah keluar dari kakak, dari kartu keluarga, nggak ada ceritanya. Itu mantan adik saya, nggak ada ceritanya. Itu siapa? Dulu ibu saya, sekarang bukan lagi. Nggak ada ceritanya, teman-teman. Yang namanya ibu, sekali ibu tetap ibu. Kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita keluar di atas muka bumi. Kita nggak bisa memilih ayah kita nggak bisa milih ibu kita. Sama halnya dengan kita nggak bisa milih kakak-kakak kita nggak bisa milih adik-adik kita. Itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Satu-satunya yang bisa kita pilih adalah memilih perlakuan kita kepada mereka. Sayangi saudaramu, sayangi. Punya kakak tuh disayang, punya adik tuh disayang. Doakan di waktu malam, beri perhatian, sayangi teman-teman sekalian. Manjangin umur, berkahin rizki. Tuh, kalau ada di antaramu yang ngaduk mulu, ustazah rezeki seret banget sih, coba tuh baikin saudara. Coba baikin saudara. Insya Allah kamu akan lihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan rizki yang luar biasa ketika kamu berbuat baik kepada saudara-saudara. Ada orang-orang saudara sendiri dimusuhi, kakak adik sendiri nggak teguran berapa lama. Kita ini kalau berbuat baik pada saudara bukan karena ngarepin apa-apa, ngarepin Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho sama kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, insya Allah. Ya nih, mumpung belum masuk Ramadannya, jangan sampai nyesel kelewatan Ramadan yang kali ini. Dari menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari menjadi tamunya Ramadan, siapapun di antaramu yang hubungannya sedang tidak baik dengan saudara-saudarimu, minta maaf. Datang, sambung hubungan. Ustazah, masalahnya dia yang musuhin, gimana nih Ustazah? Nah, datengin sebagai saudara. Kalau datang sama saudara kita tuh jangan sebagai polisi yang apaan tuh namanya kalau polisi? Interogasi, ya. Jangan. Kalau sama saudara tuh datang sebagai saudara, gitu. Datang sebagai saudara, berbuat baik pada saudara kita, insya Allah. Dengan cara itu puasa kita layak diterima di sisi Allah. Kelompok terakhir, ini yang paling banyak nih. Hati-hati. Banyak Ramadan tertolak karena kamu menjadi kelompok yang 4 ini. Banyak Ramadan bergantung pahalanya antara langit dan bumi. Pahala terawih dari 4-5 terawih yang lalu masih gantung aja. Pahala puasa dari 4-5 tahun yang lalu masih gantung aja sampai sekarang nih. Ada di antara kita. Siapa mereka? Al-musyahin alladzi bainahu wa baina akhihi al-mu'min syahna. Kata Nabi Muhammad, seseorang yang masih bermusuhan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya masih menyimpan dendam, hatinya masih belum memaafkan kesalahan salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, pahala puasa Ramadan gantung. Sejak kapan? Sejak kamu tidak memaafkan kesalahan orang tersebut. Maka ibu-ibu sekalian, saya merasa beruntung hari ini bisa menyampaikan ini kepada ibu-ibu. Dan kamu seharusnya juga beruntung dapat hadir di majelis ini dan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Sebab bisa jadi kalau hatimu masih punya permusuhan sama satu saja dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di majelis ini kamu bisa memaafkan orang tersebut, bisa jadi pahala puasa bertahun-tahun Allah turunkan kepadamu saat ini. Hati-hati sama dendam dan permusuhan dengan salah satu dari hamba Allah Ta'ala. Satu aja. Kalau misalnya kamu gitu ya, bilang gini, saya sih maafin siapapun, saya nggak punya masalah sama siapa, saya cuma satu orang itu aja.
Kalau doa malam-malam, ya Allah ampuni saya, ampuni semua orang yang pernah ada masalah-masalah, kecuali yang satu itu. Itu teman-teman, satu aja dari hamba Allah SWT yang beriman, kamu bermusuhan dengannya, jadi masalah. Ibadahmu selama ini, setiap kali malaikat mau turunkan rahmat, mau turunkan ijabah doa, mau menurunkan karunia, gantung antara langit dan bumi. Kata Allah, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, ungguru hatta yasallaha, malaikat tungguin, jangan turunin sampai hatinya lega memaafkan, baru turunkan kemudian. Jadi gantung aja udah antara langit dan bumi. Nah, kalau kamu ngerasa hidup kok gini-gini aja ya, dari dulu sampai sekarang tahajud masih berat-berat juga ya, saya kok hidup dari dulu sampai sekarang kayak gini-gini aja ya, kok kayaknya mengerjain taat susah bener, rezeki juga susah gitu. Periksa hatimu, jangan-jangan ada seseorang yang permusuhan dan dendam kepadanya masih ada di dalam hatimu. Bu, Kak, Dek, saya sarankan padamu sekarang juga, sayangi dirimu, maafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu tanpa terkecuali. Ustazah, dia tuh nyakitin banget, saya setiap kali inget saya gak bisa maafin. Ustazah, gak bisa maafin karena dia telah begitu menyakiti hati saya. Ustazah, bertahun-tahun Ustazah, dia adalah mantan suami saya. Bu, suami kamu juga mikirnya gitu? Ya Allah, saya maafin semua orang kecuali istri saya, mantan istri saya. Dia telah begitu menyakiti hati saya. Masalahnya bukan siapa yang berbuat salah, masalahnya bukan dia menyakitimu atau kamu menyakitinya, akan tapi kalian berdua pernah saling menyakiti sebagaimana kalian berdua pernah saling mencintai. Iya, iya, iya. Kamu tidak punya hidup yang jadi cadangan. Hidup kamu yang di akhirat nanti dibalas sesuai dengan hidup kamu yang di dunia ini. Kalau semua yang kamu lakukan dari kebaikan hanya akan bergantung pahalanya di antara langit dan bumi, tidak pernah Allah turunkan kepadamu, nanti di akhirat kamu berharap kebaikan pahala dari hidup yang mana lagi? Kamu ngarepin dibalas di akhirat dari sholat kamu yang mana? Kalau sholat kamu selama hidup di dunia, pahalanya hanya bergantung antara langit dan bumi karena ketidakmampuanmu memaafkan kesalahan orang tersebut. Makanya saya sarankan padamu, siapapun orangnya, bukan buat dia, tapi buat dirimu sendiri, maafkan. Maafkan. Ustazah, kalau kita maafin perlu ngomong gak sama orang? Gak usah, hati kamu aja. Ya Allah, saya sudah memaafkannya. Gak harus dibilangin gitu Ustazah kepada mantan suami kita. Gak usah, tak diajak balikan lagi. Gak usah. Bilang aja, saya sudah memaafkan orang tersebut dalam hatimu sendiri teman-teman. Bukan buat suamimu sekali lagi, bukan. Enak aja dulu bikin salah segitu banyaknya, terus saya maafin begitu aja, nggak ada. Ntar saya tuntut di akhirat. Bukan buat dia, buat dirimu. Sayangi amal ibadahmu, sayangi Ramadan-Ramadanmu yang lalu-lalu. Pahalanya hanya bergantung di atasmu, di langit dan bumi, di antara langit dan bumi. Begitu kata Nabi Muhammad. Kamu mau sampai kapan naruh dendam dalam hati, nggak bisa maafin orang? Mau berlalu berapa lagi Ramadan sampai hatimu lega memaafkan? Tidakkah kamu takut kamu mati masih membawa kebencian kepadanya, sehingga di dalam kubur nanti kamu kehilangan semua pahala ibadahmu karena tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah SWT hanya karena kamu tidak bisa berlega hati memaafkan kesalahan satu orang? Serius sekalian yang saya muliakan, guru saya Bapak Nur bercerita, kata Bapak Nur, hati-hati sama kebencian dengan siapapun. Dari hamba Allah yang beriman, hati-hati. Hati-hati sama kebencian dengan siapapun dari hamba Allah yang beriman. Sebab nanti di dalam alam kubur kamu akan ditanya, man ikhwanu, siapa saudara-saudara kamu? Dan orang yang punya kebencian dengan satu
saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia mau berkata, al-muslimuna ikhwani, orang Islam, orang mukmin adalah saudara-saudara saya. Orang yang dia musuhi tersebut akan menjadi pengganjal lisannya, akan menjadi penghalangnya dari menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ia akan berkata, bohong ya Allah, saya muslim, saya mukmin, tapi dia tidak pernah menganggap saya saudaranya. Saya muslim, saya mukmin, akan tetapi dia memusuhi saya. Saya muslim, saya mukmin, akan tetapi dia tidak pernah memaafkan saya. Ya Allah, dia bohong dalam pengakuannya. Kata Bapak Nur, jangan sampai kebencianmu kepada satupun dari hamba Allah mencegahmu untuk dianggap muslim di sisi Allah. Sedikit sekalian saya muliakan, mumpung masih belum masuk bulan suci Ramadan, lihatlah hatimu. Lihat hatimu. Siapa orang yang saat ini kamu masih membencinya? Lihat, siapa yang hatimu masih memusuhinya? Lihat hatimu teman-teman. Orang yang kamu masih menaruh dendam padanya sebelum masuk bulan suci Ramadan, sampaikan kepada dirimu, wahai hati, sayangilah saya, maafkanlah. Wahai hati, kita mau benerin nasib di akhirat, maafkanlah. Boleh yang bawa anak nangis, boleh keluar dari ruangan dulu. Saudara sekalian yang saya muliakan, emang kalau di majelis tuh, kalau diturunin rahmat, itu setan suka hasut. Jadi setan akan berusaha mengganggu konsentrasi orang dengan segala macam cara. Anaknya nggak salah, atau siapapun nggak salah, ya. Akan tetapi yang salah adalah setan. Enak nih ada hadis ini, jadi saya gampang nyalahin setan. Cuman repot kalau pas bulan Ramadan, kata setan saya nggak ikut-ikut. Saya lagi cuti. Insya Allah. Iya, pernah terjadi di majelisnya Habib Ali Habsyi. Lagi wushu-wushu, lagi orang berdengerin, tiba-tiba kedengeran suara anak nangis. Orang-orang jadi nggak konsentrasi. Oh anaknya nih, udah bingung. Karena kita punya telinga nih, emang konsentrasi cuma satu ya. Udah kealihan sama yang lain tuh bubar gitu. Habib Ali tetap lanjutkan kajian. Gak lama kemudian suara kuda teriak. Habib Ali tetap lanjutkan kajian. Habis selesai Habib Ali bilang, itu tadi tuh anak nangis itu digangguin sama setan. Karena setan hasut ngelihat kalian diturunkan rahmatnya Allah. Setan hasut ngelihat hati kalian pengen taubat, pengen bener gitu. Allah turunkan rahmat Allah, setan, waduh jangan sampai nih. Gimana ceritanya biar dia nggak turun rahmat nih? Jangan sampai nih. Waduh pahala yang kemarin diturunin nih, dia udah mulai memaafkan nih. Waduh jangan sampai nih. Gitu. Setan panik. Dia berusaha mengalihkan konsentrasimu dengan segala macam cara, teman-teman. Nah, jangan sampai setan datangnya kepadamu, kamu diajakin ngobrol datang. Jadi kalau di majelis ada yang ngajakin ngobrol, kamu noleh terus kamu bilang, "Aku bilang." Gitu ya. Jadi sekalian saya muliakan, tuh 4 tamu-tamu Ramadan yang udah pasti diusir. Dari sejak awal pintu udah nggak dibukain pintu. Adalah orang-orang yang kelompok 4 tadi itu. Masih ingat yang pertama siapa? Mukmin, pecandu minuman keras, pecandu narkoba, barang-barang haram lain. Yang kedua, anak durhaka mau. Yang ketiga, orang yang mutusin silaturahmi. Yang keempat, musyahid, pendendam ya, yang masih punya kebencian dalam hati. Ustazah, tapi kok saya masih tetap sakit hati ya? Ini saya kasih ilmu teman-teman, biar kamu bisa mudah maafin salahnya orang. Ilmunya adalah, ingat nggak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Ingat Allah aja, ingat Allah. Kamu pernah disakiti suamimu, ada orang nabrak anak kamu sampai jadi cacat misalnya. Hati kamu kayak nggak lega gitu maafin dia. Jadi sekalian saya bilang, ingat pernikahanmu dulu sama
perih luka di masa lalu terjadi padamu, itu juga dengan seizin Allah. Perih luka di masa lalu terjadi padamu, itu juga dengan seizin Allah. Takdir Allah, teman-teman sekalian. Allah yang mentakdirkan itu, Allah yang menentukan itu untuk terjadi dalam hidupmu. Ustazah, berarti Allah kejam dong? Kejam apa? Kejam memberikan luka seperti itu dalam hidup saya. Kejam memberikan pahit seperti itu dalam hidup saya. Bu, Kak, Dek, itu sama seperti dokter yang ngasih kepada kita pil pahit atau disuntik. Kamu pergi ke dokter, kamu disuntik. Suntik sakit apa enak? Sakit. Kamu dikasih obat pil pahit, kamu minum. Pahit apa enak? Pahit, teman-teman saudara sekalian. Akan tetapi pernahkah kamu bilang, dokter, nggak betapa kejamnya dirimu? Dokter kok tega banget sih ngasih saya pil pahit? Dokter ini punya masalah apa sih sama saya? Kenapa dokter nyuntik saya, dok? Punya dendam apa dokter sama saya? Nggak pernah. Kamu malah sambil senyum, kamu bilang, makasih ya dok, makasih. Saya bayar berapa dok? Malah kamu bayar. So itu sekalian yang saya muliakan. Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu kepada dokter? Karena kamu tahu ketika dokter itu memberi pil pahit bagimu, menyuntikmu, atau bahkan mengoperasi dirimu, teman-teman saudara sekalian, kamu tahu bukan karena dia benci padamu, justru karena untuk menyehatkanmu, untuk menguatkanmu. Demikian pula dengan Allah. Allah memberikan pil-pil pahit dalam kehidupanmu adalah untuk menaikkan derajatmu, adalah untuk menambahkan kesabaranmu, adalah untuk membuatmu menuju jalan surganya, adalah untuk menjadikanmu hamba-hamba yang kuat keimanannya. Teman-teman saya sekalian, kalau semua yang kamu inginkan di atas muka bumi ini terjadi, dari mana kamu bisa belajar qanaah? Kalau semua orang mencintaimu, dari mana kamu bisa belajar memaafkan kesalahan orang? Kalau semua orang menyanjungmu dan semua terjadi sesuai dengan maumu, bagaimana mungkin kamu belajar tentang kesabaran? Gak apa-apa. Ada yang jahatin kita dalam kehidupan, gak apa-apa. Ada yang berbuat salah sama kita, gak apa-apa. Teman-teman sekalian, gak apa-apa. Kamu dijahatin orang, gak apa-apa. Yang penting kamu jangan berbuat jahat sama orang, sebab kamu di akhirat nanti tidak akan dipertanyakan tentang perlakuan orang kepadamu. Nilaimu adalah tentang bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Maka siapapun yang pernah berbuat salah padamu, maafkanlah, sebab semuanya bukan dari dia tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan, man afa ufi, siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian saya muliakan, datanglah sebagai tamu yang layak diterima. Nah, nih ya, kalau kamu udah nggak masuk yang ketiga, artinya kamu adalah tamu yang diterima. Kamu nggak anak durhaka, kamu bukan istri yang nggak diridhoi suami, kamu nggak ada permusuhan dengan siapapun. Nih, kamu udah jadi tamu yang diterima. Itu ada dua. Ada yang datang ke Ramadan bawa hajat, ada yang datang ke Ramadan mau buat minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang nih ke makamnya wali min auliyaillah buat minta gitu kan. Saya mau ziarah, kenapa? Biar yang sakit sembuh, nih anak saya lagi sakit nih, biar cepat sembuh. Saya mau datang ke majelis salim, kenapa? Doa di majelis salim itu mustajab, saya mau datang ke sana buat doa. Teman-teman sekalian saya muliakan, orang beribadah semua tuh ada yang diterima. Nah, ada yang diterima, ada yang ditolak. Kalau kamu bukan termasuk yang ditolak, kamu termasuk yang diterima. Ada yang diterimanya di kelas bawah. Tamu yang datang bawa hajat, dia datang sekedar disimak apa hajatnya, dikasih udah. Teman-teman, ada yang begitu, banyak yang begitu. Bagus, bagus. Tapi kalau mau lebih, datanglah sebagai tamu yang dirindukan. Haji jadi tamu yang dirindukan.
Umrah jadi tamu yang dirindukan. Datang ke makam Nabi Muhammad jadi tamu yang dirindukan. Datang ke makam wali jadi tamu yang dirindukan. Datang ke rumah orang jadi tamu yang diharapkan. Datang kepada siapapun jadi tamu yang dirindukan. Balik pondok pesantren musolan sama kiainya jadi tamu yang diharapkan. Gimana caranya? Jadilah seseorang yang mengerjakan apa yang diharapkan oleh sahibul bait. Jadilah seseorang yang ketika kamu ada di luar nih, belum jadi tamu gitu ya, kamu selalu menjalankan tugas yang diinginkan oleh sahibul bait. Jika kamu sebelum bulan Ramadan ibadahmu bagus, sholatmu bagus, puasamu menahan lapar, menahan hawa nafsu bagus, kamu akan datang kepada bulan Ramadan sebagai tamu-tamu yang dirindukan. Ramadan sudah sangat akrab denganmu, Tarawih sudah sangat akrab denganmu, biasa bangun malam. Saudara sekalian, puasa sudah sangat akrab denganmu, kamu biasa tahan lapar. Saudara sekalian, saya melihat Quran sudah sangat akrab denganmu, biasa kamu baca. Masuk bulan suci Ramadan, Allah bersiap-siap untuk menurunkan segala rahmat karunia-Nya padamu. Apalagi masuk bulan suci Ramadan, hatimu penuh cinta pada Allah. Masuk bulan suci Ramadan, hatimu penuh rindu kepada Rasulullah. Apalagi kamu datang berziarah ke makam Nabi dalam keadaan hatimu penuh cinta kepada Nabi Muhammad. Apalagi kamu datang ke makam salah satu wali min auliyaillah, hatimu penuh cinta kepada mereka, hatimu penuh rindu kepada mereka, mereka akan menyambutmu dengan penuh kerinduan. Waktu Sayyidina Hamid bin Umar, cerita terakhir ini. Waktu Sayyidina Hamid bin Umar, seorang wali min auliyaillah, teman-teman, hatinya khusyuk. Sayyidina Hamid bin Umar, seorang wali min auliyaillah, hatinya penuh khusyuk. Itu Sayyidina Hamid bin Umar, makamnya ada di Zambal sana, itu kuburan Zambal. Itu seorang yang sangat dicinta sama Nabi Muhammad SAW, seorang yang sangat dicinta sama Allah SWT. Beliau pergi haji sama ibunya, saudara-saudaranya. Beliau selalu ngajar di Tarim itu, beliau ngajar, punya majelis ilmu, murid-muridnya banyak hadir, ya seperti kayak gitulah ya. Beliau punya majelis gitu yang banyak dihadiri murid-muridnya di kota Tarim. Sini sekalian, beliau pergi haji nih. Waktu masanya haji itu kan ada tuh orang-orang pas lagi di Mina, itu ada perkumpulan para ulama-ulama. Beliau datang ke sana. Begitu mau masuk tenda, ada panitianya tuh kan. Dia bilang, ngelihat yang lain-lain ulama-ulama memang kelihatan dari pakaiannya, dari simahnya ya, kayak pakai rida, pakai imamah segala macam. Sayyidina Hamid bin Umar pakaiannya biasa aja, sarung, baju gitu ya pakai jubah, tapi ya nggak kelihatan kayak orang penting gitu, biasa aja, sama pakai peci gitu aja, nggak pakai imamah besar-besar gitu, enggak. Jadi yang lain-lainnya ada tamu dari Mesir, tamu dari mana, dimasukin, masukin kumpulan ulama kan. Ketika Hamid bin Umar masuk, oh tunggu nih, siapa nih? Man antum? Katanya panitianya nih, kamu sih siapa? Dia bilang Hamid bin Umar. Nggak masuk dalam jadwal nih, nggak masuk dalam daftar. Silakan jalan lagi, maaf ini perkumpulan para ulama, hanya ulama yang boleh masuk sini. Oh ya udah, mau jalan lagi, ada satu orang, dia bilang tunggu, dipanggil, kamu dari mana? Ulama nih yang manggil. Dia bilang saya dari Hadramut. Kita belum punya nih orang ulama dari Hadramut nih, boleh masuk, perwakilan Hadramut, perwakilan dari Hadramut, silakan masuk. Bahkan nggak dianggap sebagai ulama, teman-teman. Udah, di dalam pertemuan tersebut ulama dari Mesir bicara, ulama dari Sudan bicara, ulama dari mana-mana tempatnya bicara. Apa udah selesai? Hamid bin Umar nggak dianggap, teman-teman. Sayyidina Hamid bin Umar, Habib Hamid bin Umar nih nggak dianggap. Habis itu kemudian waktunya doa, mereka bilang, siapa nih yang doa? Oh ini jadi berkah nih dari Hadramut, berkah. Hadramut ulamanya berkah-berkah, orang-orang Hadramut dibawa keberkahan. Dari Tarim nih, dengerin dia yang doa. Silahkan doa. Disuruh doa ya doa. Kan abdaif kal mayit, tamu itu kan kayak mayit ya, disuruh apa? Maksudnya nggak punya ikhtiar gitu. Ya udah diapain aja. Disuruh doa, angkat tangan.
Subhanallah, begitu beliau angkat tangan, teman-teman, ulama ini kan bicara ilmu zahir, tapi Hamid bin Umar seseorang yang hatinya selalu menjadi tamu Allah dimanapun yang dirindukan oleh Allah. Hatinya selalu tersambung dengan Allah, selalu tersambung dengan Rasulullah. Allah selalu memandangnya dengan pandangan penuh rahmat, dengan pandangan penuh cinta, karena hatinya tak bergeming, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tak pernah lengser-lengser, tak pernah berpindah dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Seperti katanya Imamul Haddad, lam azal bil babi waqif farhaman rabbi wuqufi. Ya Allah, aku adalah orang yang senantiasa berdiri di pintumu, berharap-harap engkau segera membukakan pintu. Hamid bin Umar, hatinya selalu berdiri di hadapan Allah. Hatinya seperti katanya Imamul Haddad, teman-teman sekalian, al-qalbu idza sajad lam yarfa' ba'dahu abada. Hati itu kalau udah sujud sama Allah nggak akan pernah keangkat lagi sesudahnya. Hatinya Hamid bin Umar seperti itu. Sayyidina Hamid bin Umar, beliau angkat tangannya, sakinah dari Allah segera turun, ketenangan dari Allah segera turun, membuat semua orang tiba-tiba menundukkan kepalanya karena ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah. Dengan hanya sekedar beliau mengangkat tangan, beliau kemudian berdoa, Allahumma hdina fiman hadait. Semua yang mendengar menangis. Wa'afina fiman afait. Semua yang mendengar menangis seduka. Doa yang beliau baca doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Terus apa lagi? Waqina syarra ma qadait. Ada yang satu ulang. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, fima afait, waqina syarra ma qadait. Emang kunut nih kalau nggak pas tadi subuh suka lupa. Barik lana fima a'tait wa afina syarra ma qadait. Begitu beliau doa kunut, semua yang hadir taubat semuanya. Semua yang hadir nangis semuanya. Heran mereka. Kemudian mic-nya diambil salah satu dari orang yang ada di situ, dia bilang, wali min auliyaillah hadir di majelis ini. Dan kita ini nggak ngerti adab sama beliau. Semua orang langsung ngumpulin beliau. Para ulama-ulama seluruh dunia itu langsung berusaha untuk mencium tangan beliau. Beliau narik-nariknya. Sampai mereka semuanya tanya, man antum, siapa antum? Dia bilang, saya Hamid bin Umar. Saya bukan siapa-siapa. Sekalian saya melihat beliau dengan hatinya merasa diri bukan siapa-siapa. Ini berlian yang menyangka dirinya debu belaka. Sampai beliau jadi tamunya Nabi Muhammad, mau ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Masuk masjid, beliau bingung. Ini saya gimana ya? Ziarah dulu ke makam Nabi atau tahiyatul masjid dulu, karena saya baru masuk masjid. Adabnya, sunnahnya adalah masuk masjid, tahiyatul masjid dulu. Tapi ini kan saya ziarah ke makam Nabi nih. Apa adabnya saya ketemu Nabi dulu, ziarah dulu? Bingung, galau. Tapi ini kemudian ingat-ingat, bermuamalah dengan syariat. Ya udah dah, syariat aja dulu, diduluin. Jadi beliau pun masuk ke masjid, masuk sampai ke dalam. Begitu sampai dalam, beliau mau sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu mau takbir baru usolli sunat tahiyatul masjid rakaatain lillahi. Allah, dari maqam Nabi Muhammad kedengaran suara, aina ibni Hamid bin Umar, aina ibni Hamid bin Umar. Semua orang yang lagi ziarah dengar suara Nabi Muhammad manggil-manggil, mana nih anak saya Hamid bin Umar. Jadi beliau dari mau takbir nggak jadi takbir karena orang-orang pada nanya semuanya, Hamid bin Umar dicari Nabi Muhammad, Hamid bin Umar dipanggil Nabi Muhammad. Beliau masih yang baru usolli pada Allah, Hamid bin Umar dipanggil Nabi Muhammad. Beliau batalkan sholatnya, berlari, anak Hamid bin Umar, saya Hamid bin Umar. Beliau berjalan menuju makam Nabi Muhammad. Semua orang kasih beliau jalan sampai ke depan makam Nabi Muhammad SAW. Siapa orang ini yang sampai dicari sama Nabi Muhammad, dipanggil sama Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi hendak berkata kepada semua orang yang hadir, dialah yang saya rindukan. Sekalian Sayyidina Hamid bin Umar bergegas menuju ke hadapan makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saat itu juga sebuah keajaiban
Kejadian tersebut disaksikan ratusan orang yang saat itu berada di sekitar Hamid bin Umar. Nabi dari makomnya, dari jeruji besinya, mengeluarkan tangannya untuk Hamid bin Umar bersalaman dengan beliau. Tamu yang dirindukan. Itu sekalian yang saya muliakan. Sepulang dari situ semua orang mengagung-agungkan Hamid bin Umar. Sayyidina Hamid bin Umar berusaha untuk menghilangkan jiwanya, menghilangkan nafasnya, menghilangkan kesombongan yang ada dalam hatinya. Beliau segera membaringkan tubuhnya di situ, kemudian berkata, injak pala saya, injak pala saya. Hamid bin Umar seorang yang layak kakinya, kepalanya diinjak sama siapapun. Injak pala saya, kata beliau. Tapi tentu saja orang takut menginjak kepalanya seorang yang bahkan Nabi Muhammad memanggil dari dalam kuburnya. Jadi sekalian, Hamid bin Umar beberapa hari di makam Nabi, beberapa hari tinggal di Madinah. Ibunya bilang, waktunya pulang, ibunya bilang, Hamid, kamu pulang aja Mid ya. Ibu betah di sini. Udah, ibu mau tinggal di Madinah aja. Kamu pulang aja. Ibu sampai mau mati di sini dah. Saya nggak mau pulang ke Tarim, Al-Ardul Ghabra, tanah yang penuh debu, bumi penuh debu. Saya nggak mau pulang ke sana. Saya mau di sini aja. Jiwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetangganya Nabi Muhammad, tinggal bersanding dengan Nabi Muhammad. Kamu pulang aja Hamid. Atau kita di sini aja Hamid. Kata Hamid, Umi saya nggak bakal tinggalin Umi lah. Umi di sini ya, Hamid di sini. Umi pulang, Hamid pulang. Umi mau di sini aja. Iya Mid, kita di sini aja deh Mid, nggak usah pulang Mid. Ardul Ghabra, tanah penuh debu. Nah, kamu di sini aja, nanti kamu ngajar di sini Mid. Dah. Kita enak Mid, tiap hari bisa ziarah makam Nabi Mid, di sini aja. Jadi sekalian, malam harinya Nabi Muhammad datang kepada Sayyidina Hamid bin Umar, kemudian berkata, ya Hamid, nazari ilaik wa anta fil ardil ghabra atwal ilayya min nazari ilaik wa anta fi. Wahai Hamid, kamu pulang ke tanah penuh debu itu, kamu mengajar di sana, kamu berdakwah di sana, kamu mengajar murid-murid di sana. Pandanganku kepadamu di sana lebih panjang dari pandanganku selama kamu ada di sini di Madinah. Kamu kalau pengen dapat pandanganku, hai Habib, pulang ke Ardul Ghabra, ngajar di situ. Saya lebih memandangmu lebih sering daripada saat kamu ada di Madinah sini. Masya Allah. Besokannya Habib bin Umar bilang sama ibunya, Bu, kayaknya kita pulang aja. Kata ibunya, iya Mid, saya tahu. Ibunya rupanya dimimpiin Nabi juga. Pulang barengan sama anakmu. Pandanganku pada kalian di tanah penuh debu itu lebih sering, lebih panjang daripada pandanganku pada kalian selama kalian di sini. Itu para hati-hati penuh cinta, penuh rindu, menjalankan visi misi dari para aulia, dari para nabi, menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau kamu bisa menjadi hamba Allah yang salehah, maka kamu mengerjakan ibadah apapun, kamu menjadi tamunya Allah yang Allah rindukan. Kamu penuh cinta kepada Nabi Muhammad, kamu baca sholawat, kamu ucap salam, kamu jadi seseorang yang dirindukan, diterima oleh Nabi, dirindukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, hingga ketika datang ajal menjemputmu, kamu tak lagi pernah ketakutan, kamu tak lagi pernah kesakitan. Pada saat itu Allah akan bisikkan di telinga batinmu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik hati yang tenang, wahai pemilik hati yang aku bertahta di dalamnya, wahai pemilik hati yang senantiasa berzikir mengingatku, saatmu kini telah tiba. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Aku telah ridho padamu, kamu pun ridho padaku. Aku cinta padamu, kamu pun cinta padaku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mari jalani kehidupan sebagai tamu Allah yang layak dirindukan. Mari menjalani kehidupan sebagai tamu Nabi Muhammad yang layak dirindukan. Mari menjalani Ramadan sebagai tamu Allah yang layak dirindukan. Mari berziarah ke makam para wali sebagai tamu yang layak dirindukan. Saudara sekalian yang saya muliakan, mari menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segenap dosa kita, tutup segenap aib kita, diterimanya kita di sisinya insya Allah. Semoga kita dimanapun dan kapanpun kita berada,
tidak pernah terhalang dari rahmatnya Allah, tidak pernah terhalang dari syafaat Rasulullah, tidak pernah terhalang dari keberkahan wali-walinya Allah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.